Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum wa kaifa asbahtum, santri-santri kelas 11 yang ana cintai karena Allah. Ana berharap dan ana berdoa semoga antum dalam keadaan sehat dan dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun antum semua berada. Alhamdulillah kita sekarang sudah bertemu lagi di pertemuan pelajaran tafsir. Insya Allah ana tidak banyak atau berbicara tentang pembukaan karena banyak materi atau madah yang harus kita ambil hari ini, meskipun hanya 3 ayat. Insya Allah kemarin kita sudah mengambil huruf al-muqatta'ah, yaitu yang berbunyi alif lam ra, dan Anda sudah menjelaskan apa itu huruf muqatta'ah dan faedah-faedah huruf al-muqatta'ah di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan langsung melanjutkan ke ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Sebelum mulai pelajaran, Ana berharap kepada antum semua untuk menyiapkan segala sesuatu yang harus antum siapkan, seperti pulpen, pensil, dan buku tulis, dan juga tambahan yaitu Al-Quran. Agar apa? Agar segala sesuatu atau ayat yang Ana bacakan atau kalimat yang Ana bacakan dalam sebuah ayat, antum bisa melihat dan di mana Ana menerjemahkan dan menerangkan tafsir dari ayat tersebut. Sebelumnya Ana akan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya. Alif lam ra yaitu huruf al-muqatta'ah yang sudah Ana jelaskan kemarin. Kitabun anzalnahu ilaik, kitab yang kami turunkan kepadamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabun di sini artinya adalah bukan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, atau juga bukan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, tapi bukan juga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi kitab di sini artinya adalah Al-Qur'anul Karim, yang semua umat muslim dan ulama-ulama salaf terdahulu menyepakati bahwa Al-Qur'an adalah asyraful kutub, kitab yang paling mulia. Dan kitab ini adalah kitab yang terakhir, dan kitab ini kitab ini diturunkan untuk seluruh manusia, tidak hanya orang Arab, tidak hanya orang Saudi, akan tetapi untuk seluruh manusia. Kitab yang diturunkan kepadamu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang menderang. Ya. Jadi pada zaman dulu, karena ini adalah surat Makkiyah, jadi kenapa disebut dari gelap ke terang? Karena pada zaman kaum musyrikin itu semua mereka melakukan kesyirikan. Mereka itu semuanya menyembah berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan adat-adat yang sangat keji, seperti membunuh anak perempuan dan banyak minum khamr. Makanya itu adalah kegelapan yang sangat-sangat nyata, kemaksiatan kepada Allah yang Allah sangat benci. Makanya dari kegelapan kepada terang menderang, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala, agar tidak menyekutukan Allah, agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuknya apa? Yaitu kitab tadi, yaitu Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biidzni rabbihim. Nah, biidzni rabbihim adalah artinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah. Nabi Muhammad hanyalah pengantar surat atau pengantar pesan. Makanya disebut rasul. Ya, tidak bisa memberikan hidayah. Bahkan paman beliau Abdul Muttalib itu meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Makanya ketika meninggal Nabi Muhammad SAW, di ayat turun, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita memberikan nasihat kepada teman kita, ketika kita berdakwah kepada orang yang kita ingin dakwahi, kita sesungguhnya tidak bisa memberikan
hidayah, titik hidayah pada hatinya. Akan tetapi kita bisa berdoa kepada Allah agar hatinya itu dibukakan pintu hidayah kepada jalan yang lurus dan derang menderang. Ila siratil azizil hamid, ya, yaitu ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Al-Aziz itu artinya maha perkasa, Al-Hamid artinya maha terpuji. Nah, ini adalah tafsir ayat pertama. Dan yang kedua, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Artinya adalah Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kenapa Allah menerangkan Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard? Karena bisa kita lihat sekarang ini, fenomena sekarang, banyak orang menganggap ada dewa air, ada dewa petir, ada dewa bumi, ada dewa langit. Nah, makanya kita bisa menjawab itu semua, menangkal itu semua dengan apa? Dengan ayat ini, Allahi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sungguhnya yang di bumi, yang di langit, yang di air, yang di dataran, yang pegunungan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita jangan sampai mengatakan adanya atau mempercayai adanya dewa hujan lah, atau dewa angin lah, dan lain sebagainya. Bahkan biasanya orang-orang kufar yang berniat buruk memiliki propaganda itu memasukkan kepada film-film seperti film Avatar, dia punya dewa air, dewa tanah, dewa angin, dan lain sebagainya. Padahal sungguhnya yang memiliki hanyalah zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wailul lil kafirina min adzabin syadid. Wailun itu artinya celaka, kecelakaan, celakalah, binasalah, kehancuran, ya. Min adzabin syadid. Wailun lil kafirina min adzabin syadid. Ya. Lil kafirin, untuk orang kafir. Orang kafir ini siapa? Orang kafir adalah orang-orang yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman kepada malaikat, orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, orang yang tidak beriman kepada kitab, orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar, dan yang lainnya. Nah, makanya sesungguhnya mereka mendapatkan kecelakaan, kebinasaan, min adzabin syadid, dan mereka akan mendapatkan adab yang sangat keras, atau azab yang sangat berat, atau yang sangat pedih. Bahkan orang yang bermaksiat saja ini ada salah satu adab, yaitu adab maksiat, bukan adab kekafiran. Orang kafir itu pasti bermaksiat kepada Allah, tapi orang maksiat belum tentu kafir. Banyak orang muslim melakukan kemaksiatan, ya, akan tetapi dia memiliki nilai yang sangat kuat, yaitu dia beriman kepada Allah, dia menyembah Allah, dan dia bersyahadat. Akan tetapi orang kafir jelas dia tidak mempercayai Allah, dan dia tidak beribadah kepada Allah. Makanya adab orang kafir itu sangat-sangat berat. Akan tetapi adab orang yang bermaksiat, dia mendapatkan adab waliyadzubillah, akan tetapi tidak seberat adabnya orang-orang kafir. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Nah, sekarang ini adalah fenomena yang terjadi. Banyak sekali orang yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Bahkan mereka untuk mencari duit yang banyak sekalipun tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, banyak sekarang yang korupsi, waliyadzubillah, ya, jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Mereka tidak takut. Yang penting mereka di dunia ini punya mobil mewah, perutnya kenyang, rumahnya besar, di rumahnya ada AC, anaknya bahagia, padahal mereka tidak tahu harta yang mereka ambil atau mereka dapatkan itu hasil korupsi. Waliyadzubillah. Makanya itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yastahibbunal hayatad dunya, orang-orang yang mencintai, yang menyukai dunia daripada akhirat. Maksudnya apa? Mereka mendapatkan, memuaskan hawa nafsu mereka di dunia dan tidak takut kepada Allah, padahal hari akhirat itu nyata. Wa yasudduna an sabilillah, ya.
dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, wa yabghunaha iwaja, dan menginginkan jalan iwaja artinya bengkok ya. Jadi wa yasuddun an sabilillah adalah menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Contohnya orang ingin beribadah ke masjid dihalang-halangi. Contohnya orang ingin haji dihalang-halangi. Orang pengen umroh dihalang-halangi. Pokoknya orang yang ingin berbuat soleh dihalang-halangi. Nah, ini termasuk dalam ayat ini. Wa yabghuna iwaja, dan sesungguhnya mereka itu ingin jalan yang bengkok. Pengen jalan, kan Allah itu memberikan jalan lurus untuk beribadah dan tidak melakukan kesyirikan. Akan tetapi orang-orang ini ingin memiliki jalan bengkok, ya, atau jalan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulaika fi dhalalim ba'id. Ya, mereka itu berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Ya, makanya jangan sampai kita pertama, jangan sampai kita menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, meskipun kita tidak menghalang-halangi dari orang berbuat baik, jangan pula kita melakukan jalan yang bengkok atau jalan yang tidak lurus. Contohnya, harusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita melakukan kesyirikan, waliyadzubillah, berdoa kepada kuburan. Nah, ini kan tidak boleh. Contohnya lagi, Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk isbal, akan tetapi kita melakukan isbal. Nah, ini kan bukan jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Kenapa dibilang jalan yang bengkok? Karena tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah ini ada penjelasan dan pelajaran ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Insya Allah ana berharap antum paham dengan apa yang ana terangkan atau yang ana jelaskan. Jika antum tidak mengerti dan tidak paham, antum bisa langsung bertanya kepada ana. Insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum penutupan, kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.